Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah pada semangat? Kan baru makan, baru istirahat. Ngantuk ya? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ada yang nggak masuk ke hari ini? Ini. Kenapa itu? Diare. Waduh. Udah dijenguk nggak Mbak Siska? Doa absen terlebih dahulu ya. Lutfia? Umi? Adel? Anjani? Oke. Ati? Nggak ada ya? Kenapa dia? Siska? Natasha? Hadir Ibu. Naina? Hadir Ibu. Bagus? Nuresa? Hadir. Fitri? Hadir Bu. Oke, banyak yang hadir ya, tapi ada yang sakit. Kita doakan yang sakit biar cepat sembuh. Oke. Ada yang masih ingat nggak? Kemarin kita belajar apa? Penanganan konflik. Nah, kalian tahu nggak bagaimana cara penanganan konflik kemarin kita bahas? Siapa yang bisa? Bagus, silakan. Ya. Jadi penanganan konflik yang kemarin kita pelajari itu ada toleransi, mediasi, sama negosiasi. Caranya seperti itu ya. Oke, pada siang hari ini kita akan memulai dengan materi baru, yaitu materi lembaga sosial. Bentar ya. Ada yang bisa bantuin nggak? Tolong ya, Kak. Sebelum masuk ke materi, kita speaking dulu yuk. Ayo kalian berdiri terlebih dahulu ya. Nah, speaking ya, kalian niruin video yang ada di sini ya. Siap guys, Anda nih berdiri ya. Harus semangat ya anak-anak. Gak Bu. Sebentar. Yang depan agak duduk ke depan. Ayo, niruin ya. Lanjut, terus lanjut ya, ikutin videonya. Mengasihkan dan ini sangat geram ya. Ayo semangat. Lompat terus. Silakan duduk ya. Ya, sudah pada semangat kan? Ya, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi. Materi yang akan kita pelajari adalah materi lembaga sosial. Sebelumnya, tujuan pembelajaran yang akan kita capai, kalian itu diharapkan bisa mengenal berbagai jenis lembaga sosial dan memahami peran dasar masing-masing lembaga. Yang kedua, kalian bisa memberikan contoh nyata lembaga sosial di lingkungan sekitar dan menjelaskan bagaimana lembaga tersebut membantu menyelesaikan masalah sosial sehari-hari. Lalu yang terakhir, kalian bisa mengetahui bagaimana proses terbentuknya dan apa keterkaitannya lembaga sosial. Lanjut. Nah, lembaga sosial pengertiannya secara umum ini adalah lembaga sosial adalah kelompok atau sistem yang dibuat
masyarakat untuk mengatur cara hidup bersama, untuk memenuhi kebutuhan dan untuk menyelesaikan masalah-masalah sehari-hari agar hidupnya tertib dan harmonis. Selanjutnya, ada berapa lembaga sosial yang kalian ketahui? Nah ya, ini ada ya, begitu ya. Nah, lembaga keluarga yang pertama. Lembaga keluarga ini terbentuk adanya karena hubungan darah, pernikahan, dan hubungan antara orang tua dan anak yang saling memberi perlindungan antara anggotanya. Lalu lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini terbentuk karena lembaga pendidikan itu mentransfer ilmu, mentransfer keterampilan, nilai untuk adaptasi sosial. Dan yang ketiga, lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi ini adalah lembaga sosial yang mengelola produksi, distribusi, dan konsumsi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Yang keempat, lembaga agama. Lembaga agama ini adalah lembaga yang memberi pedoman moral atau spiritual untuk harmoni dan persatuan. Lalu yang terakhir, lembaga politik. Bisa dicatat ya anak-anak. Ya, Jadi, lembaga politik ini adalah lembaga yang membuat hukum, yang menjaga ketertiban dan menyelesaikan konflik. Selanjutnya ibu punya permainan namanya mix and match. Kalian bisa menjodohkan contohnya dari lembaga sekolah, lembaga agama, lembaga keluarga, dan lembaga politik maupun ekonomi. Siapa yang mau maju? Saya. 5 anak aja. Silakan. Saya. Cuma saya. Ya, boleh. Ini ya. Ada. Biasanya kamu pilih dulu satu, terus kan tempelin. Urut ya gantian. Yang sesuai sama contohmu. 2 lagi silakan. Nggak bisa. Mana yang buat? Ini apa nih? Nama ini bagus nih. Santai ya, bagus. Oke, jadi di sini teman-teman kalian sudah menjodohkan contoh dari lembaga sekolah itu ada SMA Gandhi Memorial International School. Betul apa tidak? Betul. Lalu pada lembaga agama, teman kalian mencontohkan bahwa adanya gereja. Betul apa tidak? Betul. Yang ketiga, pada lembaga keluarga ini adanya perkumpulan para keluarga besar. Betul? Betul. Yang keempat, politik ini contohnya partai-partai. Betul? Betul. Dan yang terakhir ini, lembaga ekonomi menurut teman-teman kalian itu contohnya adalah Koperasi Indonesia. Apakah betul? Betul. Oke, kalian udah sangat pintar ya, udah mengerti semuanya ya. Sekarang saya minta tolong kalian cari tahu contoh lembaga sosial lain yang ada di sekitar kalian yang bisa tunjukkan. Mulai dari lembaga keluarga deh. Siapa yang bisa? Contohnya. Gak ada yang bisa. Jadi contoh dari lembaga keluarga itu, saya pernah melihat pada platform TikTok itu adanya lembaga PKK yang mereka itu membuat konten tentang masak-masak bersama keluarga. Ada yang pernah lihat? Pernah kan? Lanjut, lembaga yang kedua, lembaga pendidikan. Saya, Bu. Oke, Umi silakan. Saya pernah lihat di ruang
berbicara tentang proses terbentuknya lembaga sosial. Terbentuknya lembaga sosial ini dikarenakan adanya kebutuhan dasar manusia yang muncul. Kebutuhan masyarakat ini contohnya, ketika masyarakat membutuhkan pendidikan, maka dibentuklah lembaga pendidikan seperti sekolah. Begitu pula saat mereka memerlukan alat pembayaran, muncullah lembaga ekonomi seperti bank, koperasi, dan lain-lain. Nah, perilaku itu terjadi secara berulang-ulang dan semuanya itu disepakati dengan adanya norma dan aturan, sehingga lembaga sosial itu tercipta dan saling terkait. Dengan kata lain, lembaga sosial ini sangat berperan dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat sesuai dengan fungsi dan di bidangnya masing-masing. Sudah paham semuanya? Kalau sudah paham, Ibu kasih tugas. Oke, silakan kalian membentuk 4 kelompok. Mau pilih sendiri apa di spin? Pilih sendiri, Ibu. Pilih sendiri ya. Silakan perwakilan kelompoknya bisa maju. 4 orang mengambil ini. Yang bagus siapa? Buka dulu. Warna apa Mas Bagus? Pink bread. Oke, silakan. Ini tugasnya yang warna pink ya. Jadi tugasnya itu kalian membaca fenomena itu dengan teliti dan bayangkan kalian ada di situasi tersebut. Lalu kalian diskusikan dari berbagai sudut pandang dan menggunakan pengalaman pribadi atau kejadian serupa yang pernah kalian lihat. Lalu kalian juga memberikan solusi ya. Dikerjakan waktunya 10 menit dimulai dari sekarang. Yang sudah boleh digunakan dulu. Presentasi ya Mas? Nanti ya sudah. Oh, sudah. Ayo saling berdiskusi ya. Oke, Ibu. Sisa, kerjanya sisa. Ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Mas Bagus sudah selesai? Sudah. Silakan presentasikan dulu. Boleh maju. Perwakilan juga nggak apa-apa. Satu kelompok, Bu. Ya. Satu kelompoknya, silakan. Bacakan contoh kasusnya. Oke. Jadi kelompok kami mendapatkan sertifikasi viral banget FYP global training siswa demo karena aturan sekolah aneh. Kencengin suaranya Mas. Oke. Nah, jadi di SMA Sejahtera membuat aturan siswa dilarang membawa HP ke sekolah sama sekali. Yang melanggar HP-nya disita sebulan. Banyak siswa protes karena HP dipakai untuk mencatat pelajaran, mencari materi, dan komunikasi dengan orang tua. Bahkan ada yang bikin petisi online, ada yang demo damai di halaman sekolah. Dulu bilang aturan itu untuk fokus belajar, tapi siswa merasa haknya dirampas. Pertanyaan habisnya berapa? Itu apakah barang-barang HP di sekolah diambil?
baru dijelaskan beberapa pertanyaan. Nah, dari sisi pro atau mendukung larangan tersebut, yang pertama mengurangi distraksi saat belajar, seperti main game, medsos saat belajar. Yang kedua, cegah kecurangan saat ujian, seperti yang kemarin. Mengurangi cyberbullying antar siswa dan melatih fokus dan konsentrasi. Lalu dari sisi kontranya tentang larangan tersebut, yang pertama tuh HP adalah alat belajar modern. Itu bisa menggunakannya dengan mencari materi, kalkulator, dan kamus digital. Lalu yang kedua, siswa butuh komunikasi darurat dengan orang tua. Yang ketiga, hukuman disita 1 bulan lalu berat. Karena HP adalah barang pribadi. Yang keempat, tidak mengajarkan tanggung jawab, malah melarang total. Yang kedua, apa tujuan sekolah membuat aturan seperti ini? Jelaskan dari sudut pandang pendidikan. Yang pertama adalah meningkatkan fokus belajar siswa. Yang kedua, menjaga ketertiban dan disiplin. Yang terakhir, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian nomor 3, kita lihat aturan seperti apa yang lebih baik. Yang pertama, harus dilakukan dalam sidang. Yang kedua, harus dilakukan di rapat khusus jam pelajaran di saat istirahat. Yang terakhir, ada boleh digunakan pembelajaran jika Dan yang terakhir adalah apakah demo itu wajar? Nah, demo adalah hak menyampaikan pendapat yang dilindungi konstitusi. Wajar, jawabannya itu wajar jika dilakukan dengan sopan, tidak anarkis, sudah mencoba jalur formal tapi diabaikan. Dan bisa tidak wajar jika langsung demo tanpa dialog, mengganggu KBM dan merusak fasilitas. Lalu diskusi kelompok kalian ya. Nah, menurut kelompok kami, sekolah itu harus mengatur perilaku siswa melalui aturan, ajakan norma dan disiplin, serta membedakan siswa yang patuh dan tidak patuh. Sekian terima kasih dari kami. Maaf dan terima kasih. Tepuk tangan buat kelompoknya. Satu lagi deh, kelompoknya siapa yang mau? Kelompok gue dulu tau. Kelompok berapa yang mau? Kelompok Alia mau? Kelompok apa? Silakan kelompoknya Alia. Nanti akan videonya dikumpulkan ya, jangan buat main dulu. Kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Di sini kita dapat kontroversial acara keagamaan di kritik tetangga. Fenomena ini terjadi di Masjid Al-Ikhlas mengajarkan pengajian akbar dengan sound system keras jam 8 malam hingga 10 malam. Tetangga non-muslim komplain karena berisik, anaknya nggak bisa tidur, besok ada ujian. Tapi panitia bilang acara ini setahun sekali dan sudah izin RT. Esok harinya viral di grup WhatsApp kompleks yang dukung masjid, ada yang dukung tetangga yang komplain sampai ribut. Untuk Pak RT cepat turun tangan. Analisisnya yang pertama, siapa yang benar dalam kasus ini? Pihak masjid atau tetangga? Jawabannya pihak masjid benar karena punya hak kebebasan beragama dan beribadah sudah izin RT. Acara setahun sekali bukan rutin setiap hari. Niat baiknya untuk dakwah itu memperkuat iman umat. Akan tetapi tetangga itu juga benar karena punya hak untuk nyaman di rumah sendiri. Anaknya besok ujian dan butuh istirahat. Sound system yang keras jam 8 sampai jam 10 memang mengganggu kebebasan beragama. Ada batasnya, tidak boleh mengganggu orang lain. Hak beribadahnya harus seimbang dengan hak kenyamanan tetangga. Tidak ada yang salah, akan tetapi komunikasi dan kompromi kurang. Panitia masjid seharusnya berkoordinasi terlebih dahulu dengan tetangga non-muslim, bukan hanya izin RT. Lalu yang kedua, bagaimana cara melakukan kegiatan keagamaan yang menghormati orang lain? Komunikasi awal diinformasikan ke seluruh warga muslim dan non muslim jauh-jauh hari dan jelaskan tujuan, waktu dan perkiraan volume suara. Minta input dan masukan dari warga juga. Lalu kompromi waktu, pilih waktu yang tidak terlalu malam, maksimal jam 9 malam, dari menjelang hari kerja atau sekolah 30 malam, pendekkan durasinya. Lalu atur volumenya, atur speaker menghadap ke jamaah, bukan keluar. Volume secukupnya, tidak maksimal. Gunakan sound system yang tidak bocor keluar gedung. Lalu berikan kompensasi, bagikan takjil atau snack ke tetangga non muslim
Sebagai bentuk silaturahmi, tawarkan bantuan jika ada warga yang terganggu. Lalu edukasi umat, ajarkan jemaah untuk parkir rapi, tidak berisik di jalan, dan jaga kebersihan lingkungan. Hormati tetangga saat pulang dan tidak berisik. Lembaga agama dalam menjaga kerukunan sosial, mengajarkan toleransi dan saling menghormati antar umat beragama, memberikan pemahaman agama yang moderat, bukan ekstrim, mengedukasi jemaah tentang hak dan kewajiban hidup bermasyarakat, memperkuat ikatan sosial antar umat, menggerakkan kepedulian sosial seperti santunan, bakti sosial untuk semua warga, dan mengajarkan nilai-nilai moral yang baik. Sehingga bagaimana caranya menyeimbangkan kebebasan beragama dan hak kenyamanan orang lain. Hak beribadah terlindungi, tapi tidak boleh melanggar hak orang lain. Bebas beribadah, tetapi tidak mengganggu tetangga. Terus ada toleransi, saling menghormati dan saling berkomunikasi. Boleh menegur dengan cara baik jika merasa terganggu. Pahami kebutuhan masing-masing, lalu cari jalan tengah yang adil, aturan volume kebisingan maksimal. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi dari dua hasil presentasi kelompok teman-teman kalian, dari hasilnya Mas Bagus, siapa yang bisa ngasih tahu lembaga apa yang diceritakan di dalam hasilnya Mas Bagus? Lembaga apa Mas Bagus? Pendidikan itu. Lalu yang ada di kelompoknya Mbak Alia, lembaga apa itu Mbak Alia yang berperan agama? Betul sekali. Kalian sudah bisa membedakan ya dan mencontohkan studi kasusnya. Selanjutnya kita akan bermain kuis. Saya butuh 7 orang untuk mengerjakan kuisnya. Siapa yang mau maju? Gak ada yang mau maju? 7 orang. Mau kan? Maju. Maju dulu 7 orang. Siapa lagi? Ayo. Maju dulu ya. Siapa lagi? Ada 3, 4, 5 dulu. Ayo silakan Aca. Oh Naina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai Aca. Oke. Mulai dari kalian. Ya baris dulu, baris dulu. Nggak bisa jawab. Baris dulu yuk. Oke. Ada ke TV ya? Ada TV. Ada ke TV Bu? Ya. Urut ya satu-satu. Bagus dulu apa lihat dulu? Ini nomor berapa ya? 2. Itu betul bisa bantu jawab. Ayo, siapa yang bisa? Ini B. B. Tambah. Silakan Alia. Ye, dapat Bu. Mas Bagus mau pilih nomor berapa? Nomor 7.
kita, ekonomi memenuhi kebutuhan, agama yang memberi aturan moral, dan politik yang menjaga ketertiban. Betul. Nah, lembaga sosial ini itu saling terkait agar masyarakat bisa hidup dengan rukun dan tertib. Jelas semuanya? Untuk materi minggu depan kita akan mempelajari tentang hubungan sosial. Kalian bisa membaca-baca tentang materinya ya. Kalian harus tetap semangat belajar. Oke, Bu. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.